Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua mualaf seberuntung Mahalini Raharja menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan umroh di Tanah Suci Mekah. Mimin yakin, selain mualaf, Muslim pada umumnya pun berkeinginan dan sangat rindu menjadi tamu Allah ke Tanah Suci. Seperti diketahui, Mahalini yang kini hamil 7 bulan tak menghentikan langkahnya untuk melaksanakan umroh perdananya selama 8 hari. Didampingi Rizky Febian, suami tercintanya, dan beberapa rekan artis lainnya. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Beberapa potret Mahalini di Tanah Suci mengenakan hijab dengan wajah berseri-seri, terus melantunkan doa dengan khusyuk, memperbanyak ibadah, dan memuji keagungannya. Benar-benar bikin iri umat muslim lainnya, yang tentunya iri dalam konsep menjadi motivasi agar lebih memompa semangatnya lagi untuk ke Tanah Suci, beribadah umroh dan haji. Mimin doakan yang merindukan sholat di Masjidil Haram beberapa bulan ke depan terkabulkan. Mimin dan orang tua Mimin juga ya didoakan ya, amin ya Allah. Adapun Mahalini meski dibesarkan di tengah-tengah keluarga non-muslim, ayah dan almarhum ibunya adalah Hindu yang taat. Dan Mahalini resmi memeluk agama Islam tepat di usia 24 tahun 3 bulan pada 8 Mei 2024 lalu. 2 hari berikutnya, tepatnya Jumat 10 Mei 2024, Mahalini dipersunting Rizky Febian setelah berpacaran selama 2 tahun, 4 bulan lewat 5 hari. Berbagai potret Mahalini di Tanah Suci, ia terlihat istiqomah menjalankan berbagai rangkaian umroh. Mahalini masuk Muslim bukanlah hasutan maupun paksaan. Ia penuh restu dari orang tua, ketiga kakak Mahalini dan para kakak-kakak iparnya, termasuk nenek Mahalini serta keluarga besarnya di Bali. Mereka semua merestui Mahalini pindah agama ikut keyakinan Rizky Febian hingga menikah dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Dan insya Allah tak lama lagi sudah akan hadir baby buah cintanya. Seperti diketahui, Bali merupakan provinsi yang paling banyak penganut Hindu di Indonesia, serta sangat menjunjung tinggi toleransi. Hal ini tentunya sangat-sangat layak diacungi 2 jempol, salah satunya soal pindah keyakinan. Jika mungkin umumnya di luar Bali, pasangan yang mau menikah dan beda keyakinan akan saling memperdebatkan keyakinan, entah ikut keyakinan istri atau suami. Tapi di Bali tidak. Hal ini berlaku umum, khususnya para wanita Bali. Wanita Bali umumnya ikut keyakinan suami. Sama seperti Rizky Febian yang menikahi Mahalini, Mahalini ikut keyakinan suaminya. Hal ini didasarkan lantaran kekerabatan di Bali menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, anak yang lahir dari perkawinan akan mengikuti garis keturunan bapak. Hukum adat kekeluargaan dan kewarisan di Bali menyatakan bahwa sistem kekerabatan patrilineal sangat bergantung pada sistem perkawinan jujur. Dalam sistem ini, proses melamar dilakukan oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan. Setelah menikah, pihak istri akan mengikuti kedudukan dan kediaman suami, termasuk keyakinannya. Insya Allah Mahalini dan Rizky Febian yang kini telah menjalankan ibadah umroh selalu diberi kesehatan hingga pulang ke tanah air dan kian mempertebal ilmu agamanya, serta membimbing istrinya sesuai dengan ketentuan Islam.
Seperti diketahui dalam agama Islam, mu'alaf diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Menurut pandangan Islam, seorang yang menjadi mu'alaf dan benar-benar belajar agama dengan baik lalu mengamalkannya akan mendapat banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, dihapus keburukannya, terhindar dari azab dan perbuatan sia-sia, dijauhi dari kerugian, terhindar dari penyesalan di akhirat, dan masih banyak lagi janji Allah lainnya, asalkan mu'alaf tersebut benar-benar istiqomah dan menepati janjinya menjadi seorang muslim yang taat. Hal ini tertuang di surat An-Nahl ayat 91, yang artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Seperti diketahui, orang mu'alaf akan terbebas dari penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama di dunia, karena mereka sudah lebih dulu menyadari bahwa Islam merupakan agama yang dirahmati Allah. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Quran Surat As-Sajdah ayat 12. Tak hanya itu, keistimewaan mu'alaf lainnya, segala pahalanya akan dilipat gandakan. Tak terkecuali mahal ini yang kini telah menjalankan ibadah umroh di tanah suci, yang tentunya sholat di Masjid Rasulullah. Sebuah hadits menyebut keutamaan yang luar biasa sholat di Masjidil Haram. Allah melipat gandakan pahala sholat di Masjidil Haram sampai 100.000 kali dibanding sholat di Masjid Nabawi. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali sholat di tempat lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali dibanding sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dibanding sholat di masjidku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian informasi update mahal ini dan Rizky Febian di Tanah Suci. Nantikan informasi selanjutnya hanya di channel Berbagi Cerita CBC. Terima kasih. أشهد أن لا